Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Orang ini sepertinya halu. Pramon Anung, masih nggak kalian waktu nyalon jadi gubernur ngerengek-rengek nyatut namanya Pak Jokowi? Hahaha. Bukan berarti orang yang selama ini kalian singgung-singgung masuk gorong-gorong itu tidak kerja pakai otak. Malah dia lebih kompleks kerja pakai otak dan pakai tenaga. Itu bukan soal pencitraan semata, itu tentang pesan moral. Pemimpin tidak alergi kerja kotor-kotoran. Pemimpin tidak menjaga jarak dengan realitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Gubernur Jakarta yang sepertinya banyak netizen menilai seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Sudah bisa ditebak ya, iyalah. Sebetulnya ini video sudah cukup lama teman-teman ya, yaitu sudah beberapa hari yang lalu dan saya kira ini tidak perlu dikomentari lah. Tetapi semakin kesini ternyata semakin banyak netizen yang berspeak up di media sosial. Ya tentu saja ya, banyak netizen yang tidak terima dengan pernyataan sang Gubernur Jakarta ini ya. Sekarang sudah 11-12 dengan wakil gubernurnya, sama-sama songong. Emang sang gubernur bilang apa bang? Sang gubernur bilang, bukan kelasnya lah ya, kurang lebih seperti itu. Bukan kelasnya masuk gorong-gorong. Katanya dia bekerja dengan otak. Buset, emang ada orang yang gak punya otak. Ya, walaupun tidak menyebutkan nama seseorang secara eksplisit ya yang sedang dia sindir, tetapi netizen tahu siapa yang sebetulnya sedang disindir oleh sang gubernur. Ya, iya benar ya, yang disindir adalah Jokowi. Kok nggak ngaca ya? Jokowi itu tidak pernah kalah loh dalam percaturan politik di Indonesia. Artinya apa? Jokowi itu dicintai oleh rakyat. Dan kalau berani menyenggol Jokowi, tinggal tunggu saja ya tanggal nyungsepnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Orang ini sepertinya halu. Pramon Anung, masih nggak kalian waktu nyalon jadi gubernur ngerengek-rengek nyatut namanya Pak Jokowi? Hahaha. Yang disuruh Pak Jokowi, ini temannya Pak Jokowi, bantuan Pak Jokowi. Sekarang kalian menyinggung Pak Jokowi secara tidak langsung loh. Masuk gorong-gorong. Intinya kalian itu merendahkan Pak Jokowi. Mentang-mentang kamu teknokrat berilmu. Coba lihat itu, Roy Suryo dan teman-temannya itu S3 UGM, tapi nggak punya adab. Sekali lagi kamu nyinggung Pak Jokowi, dijamin nyungsep. Nggak bakalan bisa jadi orang lagi, termasuk partaimu. Ya, seperti inilah ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan karena memang faktanya demikian ya. Kalau kita memang ingat masa pilkadal
beberapa waktu yang lalu ya seolah-olah ya si gubernur ini seolah-olah mendapatkan mandat dari Jokowi. Ya tujuannya apa? Ya mencari simpati pemilih Jakarta bahwa ya Jokowi merestui kan begitu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah jadi saat ini apa bacotannya? Sudah 11-12 dengan sang wakil gubernur yang songongnya kagak ketulungan itu. Urusan Jakarta mah cetek, banjir aja nggak bisa nanganin. Coba tengok Jokowi itu. Jokowi itu bukan hanya persoalan Jakarta, persoalan Indonesia dia tangani dengan baik. Aduh, halu. Lanjut. Saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pramono Anung mengatakan dirinya tidak mau masuk gorong-gorong karena dibesarkan dalam teknokrasi. Mungkin pernyataan itu terdengar seperti candaan ringan, tapi dalam politik, candaan bukan sekedar candaan. Kata-kata adalah pesan, dan pesan adalah sikap. Masalahnya bukan soal masuk gorong-gorong atau tidak. Masalahnya adalah simbol. Rakyat Indonesia ingat betul bagaimana dulu ada seorang pemimpin yang rela turun langsung ke lapangan, mengecek selokan, mengecek langsung gorong-gorong, masuk ke kampung, bahkan berdiri di lumpur. Itu bukan soal pencitraan semata, itu tentang pesan moral. Pemimpin tidak alergi kerja kotor-kotoran. Pemimpin tidak menjaga jarak dengan realitas. Ketika Pramono mengatakan ia tidak mau masuk gorong-gorong karena ia teknokrat, publik berhak bertanya, apakah teknokrat berarti tidak perlu menyentuh realitas? Apakah strategi dan pikiran harus dipisahkan dari tindakan nyata? Justru disinilah kritik tajam harus diarahkan. Teknokrasi bukan alasan untuk menjauh dari rakyat. Iya. Jadi masuk gorong-gorong itu apa salahnya sih? Kan seperti itu ya. Karena memang faktanya itu kita harus tahu fakta empiris kenyataan di lapangan. Banyak sekali pemimpin itu yang tidak pernah hadir ke lokasi. Akhirnya dia tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan gitu loh ya. Ya ini ngomongin gorong-gorong beneran aja gitu ya. Banyak sekali di daerah-daerah itu got-got mampet gitu loh. Padahal bupatinya, gubernurnya sudah sering mencanangkan normalisasi sungai, normalisasi saluran dan lain sebagainya. Tetapi begitu hujan turun tetap banjir ya kan karena gotnya tersumbat. Jadi Jokowi masuk ke gorong-gorong itu salahnya di mana gitu loh. Aduh, inilah orang yang terlalu mengagung-agungkan dirinya, mengagung-agungkan kerja otaknya, padahal sampai saat ini belum tahu juga hasil kerjanya apa ya. Lanjut. Kita dengar. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan candaan segar kepada Ketua Umum PMI Yusuf Kala saat menghadiri kerja bakti Jaga Jakarta Bersih di Cipinang, Melayu. Pramono mengatakan dia dan JK memilih membuat kebijakan daripada masuk gorong-gorong saat kerja bakti. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Penawar. Sekali-sekali kemudian masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong.
Aduh, bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Apa yang saya katakan tadi, Kau nyenggol Jokowi, banjir aja kau nggak bisa mengatasi gitu loh. Emang Jokowi bisa mengatasi banjir? Lah, jangan tanya lagi. Ya Jokowi sudah kelasnya itu, kelasnya presiden. Coba tengok itu, Papua yang selama ini menganggap diri mereka bukan bagian dari Indonesia, tiba-tiba apa? Mengaku sebagai bagian dari Indonesia setelah dipimpin oleh Jokowi karena pembangunan merata. Semua persoalan di Indonesia ditangani oleh Jokowi, walaupun tidak semuanya berhasil dengan baik, kan seperti itu. Tapi yang nggak pantas saja lah jika hanya menjadi gubernur Jakarta, menangani banjir aja nggak becus, senggol-senggol Jokowi. Seharusnya kau itu bilang gini, saya tidak akan masuk gorong-gorong, karena Jakarta sekarang banjir, mending saya berenang aja. Lanjut. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Kalau memang kerja pakai pikiran atau otak itu memang keren. Nah, bukan berarti ketika kita masuk gorong-gorong, kita hanya bekerja sebagai orang yang masuk gorong-gorong atau hanya bekerja. Nah, bukan berarti orang yang selama ini kalian singgung masuk gorong-gorong itu tidak kerja pakai otak. Malah dia lebih kompleks, kerja pakai otak dan pakai tenaga. Apakah kalau kita udah masuk gorong-gorong, kita nggak mendapatkan hasil apa-apa? Karena mungkin kita sebagai seorang pejabat melihat langsung itu lebih baik, makanya masuk gorong-gorong itu juga tidak disalahkan. Bahkan itu adalah pekerjaan yang mulia. Seorang pejabat yang notabene harkat dan martabatnya di atas masyarakat sipil yang lain, atau masyarakat biasa, sanggup melakukan hal-hal yang mungkin itu bahkan masyarakat biasa pun tidak mau melakukannya. Ini masa pejabat mau, kan gitu. Jadi, kalau kita tidak masuk gorong-gorong, tidak ada juga yang menyalahkan. Tapi, lebih baik atau ada baiknya kalau kita tidak masuk gorong-gorong, kita tidak bercerita. Karena seorang pejabat yang mau langsung turun ke tempat terjadinya masalah, bahkan sampai ke titik dia bisa melihat secara kasat mata, itu pejabat yang hebat. Nah, ya, apa yang saya bilang tadi, menyelesaikan persoalan itu kita harus pertama-tama itu mengetahui persoalan tersebut dengan baik. Nah, dengan turun ke gorong-gorong, masuk ke got, itu kita bisa mengetahui apa sih penyebab banjir selama ini, apakah resapannya itu kurang, ataukah memang ya daratannya itu lebih rendah daripada permukaan air laut gitu loh. Ataukah debit air hujannya itu terlalu tinggi. Nah, itu nggak bisa diselesaikan secara otak di atas meja, kita harus turun ke lapangan ya. Loh, tapi kan kita sudah ada bawahan-bawahannya Bang yang melaporkan kondisi di lapangan. Jangan percaya. Bisa jadi mereka ABS ya, yang penting babe senang. Asal babe senang, jadinya apa? Fakta di lapangan. Yang menolak pembangunan Giant Seawall. Giant Seawall mah muluk-muluk. Nggak taunya Jakarta banjir terus. Jakarta, persoalan Jakarta mah cetek palelo peang. Lanjut. Pak Jokowi walaupun bukan politisi seperti para pengurus partai atau ketua partai, dalam sejarah perhelatan pilkada maupun pilpres, dalam sejarah rivalitas atau kompetisi politik, Pak Jokowi belum pernah kalah sekalipun. Wali kota menang 2 kali, belum pernah sejarahnya Pak Jokowi kalah. Gubernur menang dan presiden menang 2 kali. Yang lainnya? Yang lainnya SBY hanya menang di presiden 2 kali. Megawati malah nggak menang, menurunkan Gus Dur. Pak Prabowo kalah berkali-kali. Kemudian politisi-politisi yang lain
yang banyak modal, yang ketua partai, yang pengurus partai, kalah berkali-kali dan sampai sekarang tidak jadi apa-apa. Siapa Gede? Amin Rais. Dalam sejarah politik Indonesia, Jokowi belum pernah kalah sekalipun. Nah, ya. Ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua, bukan bagi kita ya. Ya kita nggak perlu diingatin gitu loh. Yang diingatin itu adalah para pejabat, politisi ya, politikus yang selama ini menjadi rivalnya Pak Jokowi gitu kan. Ya kita ingatkan Jokowi itu belum pernah kalah dalam percaturan politik di Indonesia, baik pencalonan kepala daerah ya, jadi wali kota Solo 2 kali, jadi gubernur Jakarta sekali ya sebagai pendatang baru. Bayangin loh, orang Solo datang ke Jakarta nyalon gubernur diterima jadi, menang. Itu bukan main-main gitu loh, nggak sembarangan orang bisa seperti itu. Dan 2 kali menjadi presiden, nggak usah disenggol-senggol. Ibaratnya Jokowi ini truk gandeng gitu loh. Sementara kalian itu becak, disenggol, bukannya truk gandengnya. Becaknya yang risek. Aduh. Lanjut. Tak pernah menyerang, tapi selalu menang. Itulah kekuatan orang yang punya hati bersih. Memang ya, susah untuk mengakui orang-orang yang sakit hati bahwa Pak Jokowi itu 5 kali dalam pemilu selalu menang, tidak pernah gagal. Walaupun saat ini diisukan ijazahnya palsu, plonga-plongo, nggak bisa apa-apa. Hanya dalam waktu 10 tahun, Indonesia bisa dibangun dari Sabang sampai Merauke, ya, infrastruktur. Coba, kalau bukan Jokowi, mungkin bangsa kita ini dihina oleh tetangga kita, seperti Malaysia, Timur Leste, Brunei. Itu fakta, hanya Bapak Jokowi yang bisa membangun dan diakui oleh dunia. Bahkan Malaysia yang dulu suka menghina, ya kan? Sekarang nggak berani. Nggak berani, itu fakta. Saya datang sendiri ke Malaysia, bahwa orang Malaysia sangat memuji Bapak Jokowi, sangat top. Malaysia nggak berani sekarang, bro. Ngina-ngina Indonesia, tapal batas kita sudah sangat mewah daripada dia. Infrastruktur kita di mana-mana, pelabuhan, bandara sudah memadai, kereta cepat, LRT, MRT. Malaysia udah kalah. Tapi orang kita sendiri, orang yang sakit hati di politik lawannya, itu susah untuk mengakui Bapak Jokowi itu orang top. Makanya, ya, kalau orang baik itu selalu dihina, difitnah, itu biasa. Seperti Nabi kita. Untuk kaum muslim, seperti Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu dihina, dicaci, tapi beliau tidak pernah membalas. Bahkan membalasnya dengan kebaikan. Itulah ciri-ciri seorang pahlawan, ataupun ciri seorang beriman. Beda dengan sana yang katanya agamis. Sana sini pakai sorban, takbir. Kelakuannya kayak iblis. Bener gak? Siapa dia? Gak usah dikasih tahu deh. Tahu sendiri Anda. Oke? Assalamualaikum. Nah, ya. Iya, itulah ciri-ciri seorang pahlawan. Itulah yang disampaikan oleh netizen barusan di hampir-hampir akhir barusan ya. Iya, Jokowi itu di Uni Emirat Arab dijadikan nama sebuah jalan ya. Kalau nggak salah, nama sebuah masjid. Ada nggak orang Indonesia selain Soekarno? Nggak ada tuh yang namanya Jalan Pramono Anung. Jalan Sidul anak sekolahan. Aduh ya. Jadi menurut saya kepada Gubernur Jakarta dan juga Wakil Gubernur Jakarta, janganlah seperti orang yang lupa kacang dengan kulitnya. Lupa kulit dengan kacangnya, janganlah ya. Yang kalian sindir-sindir ini truk gandeng, sementara kalian ini cuma becak gitu loh. Ya jangan pernah berharap menang menyenggol truk gandeng yang ada bonyok-bonyok. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.